Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Oke guys, jadi rate untuk series The Role of the Married Dimas kasih 7,9/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review series The Role of the Married. Jadi case-nya adalah Kim Hee-ah yang memerankan Jin Sun-woo, ada Park Hae-jun yang memerankan Lee Tae-oh, ada Han Soo-hee yang memerankan Da-kyung. Nah, Da-kyung ini adalah yang jadi selingkuhannya Tae-oh. Nah, di review kali ini mungkin ada beberapa spoiler, dan mungkin bagi kalian yang tidak keberatan dengan spoilernya, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Dari semua spoiler yang ada, ini akan membantu kalian, dan apabila kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Oke, mari kita ulas series yang katanya bikin emosi ini. Check it out. Sinopsis dari series ini adalah dimana Jin Sun-woo ini adalah seorang dokter. Dia menikahi seorang kayak produser film gitu yang sedang merintis. Dan ternyata pada suatu hari si Lee Tae-oh-nya ini kayak pulang ke rumah gitu, udah tidur. Terus itu si Jin Sun-woo ini memeriksa gitu kantong celananya gitu. Dan dia menemukan sebuah lip balm. Dan kata Lee Tae-oh-nya itu kayak untuk bibirnya aja biar gak kering. Nah ya dia sebagai cewek dia gak mau terima begitu aja dong. Dia kayak langsung mencari tahu, dia kayak curiga gitulah ke suaminya bahwasanya suaminya ini selingkuh. Dan selingkuhannya ini adalah Da-kyung. Kalian sadar gak sih kalau kalian nontonnya di View atau kalian nontonnya di situs-situs yang gak resmi gitu, ada bacaannya bahwasanya A Role of Married Couple. Tapi di Google di mana-mana gitu judulnya ini The Role of the Married. Jadi Dimas awalnya bingung kok judulnya bisa beda-beda. Oke, selanjutnya adalah di series ini itu kalian sadar gak sih bahwasanya si Lee Tae-oh-nya itu dulu pakai iPhone 6 pada saat dia susah gitu kan, masih merintis. Dan pada saat dia udah kaya raya, dia tuh jadi kayak pakai iPhone 10 gitu. Nah, di sini yang mau Dimas bahas bahwasanya di series Korea lainnya gitu, Dimas nggak tahu ya. Dimas lihat itu kalau orang Korea gitu pakainya rata-rata series itu Samsung gitu. Nah, di series ini tuh ada yang pakai iPhone gitu. Jadi itu sih hal-hal yang sebenarnya Dimas mau bahas tapi sebenarnya penting gak penting gitu ya, udah gak apa-apa lah ya. Nah di series ini juga itu awal kali itu konfliknya itu udah jelas banget, dimana si Jin Sun-woo ininya udah tahu bahwasannya kayak suaminya itu selingkuh. Dan langsung ke inti poinnya gitu, kayak dia tuh mencari tahu, bener-bener mencari tahu detektif. Kalau cewek memang cari tahu tuh memang ngeri banget guys, kalah detektif. Nah pada saat itu episode 1 episode 2 ini sebenarnya udah tegang banget. Nah di sampai episode 5 gitu sebenarnya Dimas rasa udah bisa loh dihabiskan ini series. Maksudnya gak perlu lagi lanjut ke sampai 16 episode. Di series apapun termasuk di series ini juga pasti ada adegan minum soju. Ternyata si Kim Hee-ah ini umurnya udah 54 tahun dan Dimas baru tahu juga, tadi Dimas baca dari Wikipedia. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kayak si Jin Sun-woo ini menyuruh pasiennya itu untuk memata-matai suaminya, itu sebenarnya lebih greget karena kayak dia tuh harus fake, dia harus mendekati si Da-kyung itu kayak jadi tetangganya dan pura-pura hamil. Dengan itulah memang greget di situ karena dia disuruh moto si Lee Tae-oh gitu. Dan pacarnya yang mata-matai tadi tuh kayak serem banget, dimana dia tuh kayak berani nyampak-nyampain dia gitu, narik dia dari tangga gitu sampai berdarah. Nah disinilah yang menurut Dimas itu serem juga, kayak konfliknya itu yang merembet. Gak hanya kayak kisah perselingkuhan aja, tapi ada kisah di balik. Gak hanya kisah perselingkuhan aja, ada kisah kayak pacaran yang gitu tapi pacaran yang ekstrim gitu. Dimana dua karakter pendukung ini, Park In-kyu sama Hyun Seo ini merupakan karakter pendukung yang cukup gregetan. Karena kalian bisa lihat aja di stasiun itu beneran ya, sebelum si Park In-kyu-nya mati, si Park In-kyu-nya itu kan kayak ngejar-ngejar Hyun Seo. Nah abis pas ngejar-ngejar itu tuh gregetan banget. Dan jujur ya, series ini memang membuat kita tuh emosi banget. Awalnya kayak episode 1, episode 2 emosi banget, tapi sampai ke belakang itu ada juga sedihnya. Dan Dimas bakal jelaskan apa perasaan Dimas aja atau kalian juga mengalaminya. Di series ini episode 7 sampai ke 11 gitu, Dimas rasa agak sedikit bosen dan ceritanya tuh memang meraba gitu. Dan mereka kayak mencari cerita baru tapi ya hampir lari dari cerita. Jadi kayak konflik si Junyoung aja kayak ke ayahnya, ke ibunya, balik lagi. Itu menurut Dimas udah kayak jadi hampir beberapa episode bahasnya itu lagi. Tapi ya itulah konfliknya gitu yang membuat kita tuh agak bosan di situ sih kalau Dimas. Tapi dari awal kita melihat Da-kyung kayak geram gitu kan, kayak ih ini pelakor gitu kan. Tapi di sekitar episode 13, 14, 15, 16, nah kita tuh lebih kayak iba sama dia, lebih kayak sedih gitu. Episode ke-12 juga kayak sedih gitu, dimana
Kan si Lee Tae-ohnya ini kan kayak fuckboy gitu kan. Dia balik lagi sama si Jin Sun-woo. Ngapain pula dia coba mau balikan lagi, itu kan kayak mau-mauan aja gitu. Nah disinilah Dimas gak masuk akal sama dia. Memang dia tuh kayak gak ada bersyukurnya ya. Apa perasaan Dimas aja di bagian asosiasi wanita itu, kayak perkumpulan cewek-cewek itu, Dimas rasa gak begitu penting banget yang menyebabkan cerita ini tergantung sama mereka. Ya memang sih hanya karakter pendukung aja, gak ada yang signifikan banget gitu loh yang berpengaruh dari mereka. Kecuali di adegan Haekang itu yang kayak si Junyoung itu kayak mukul si Haekang itu, dan ibunya gitu kan tukang gosip ya. Dia sering banget kayak gosipin si Ji Sun-woo. Ya pasti marah dong. Dimas itu kayak ngedumel banget, kayak emosi banget pas ngelihat part dari scene ini. Tapi di series ini tuh episode yang paling sedih itu episode kayak ke-14 gitu, dimana kayak si Ji Sun-woo itu mau bunuh diri gitu kan, kayak di pantai ya, episode 14 sih. Terus si Kim, Dr. Kim yang menyelamatkan dia. Katanya isu-isunya dia adalah saudara dari si Ji Sun-woo, tapi gak ada dijelaskan ini apa udah habis endingnya tuh, gak ngerti dah. Nanti Dimas jelaskan di akhir lah endingnya ya. Nah kembali lagi kita ke Lee Tae-oh, dimana di episode 15 ini dia tuh kan kayak memang pengen banget lah sama anaknya gitu, pengen banget hanya sama anaknya. Tapi dia bener-bener maksa, dia kayak mukul-mukul mobil, itu bikin Dimas kayak deg-deg. Dimas pasti nontonnya selesai subuh sih, karena kan kayak episodenya itu Sabtu Minggu. Tapi di series ini juga ada kisah percintaan, dimana kayak anaknya itu si Junyoung itu kayak suka sama cewek gitu, tapi sebenarnya ceweknya Luan sih yang suka sama dia. Menurut Dimas ini rada-rada cute, karena kan di sini kan ceritanya masih SMP mereka. Nah konflik dari Yerim ini dimana kayak suaminya itu juga selingkuh juga, kayak sering banget lah bermain sama orang lain. Dan pada saat udah minta maaf pun dia tetap juga selingkuh, padahal udah dimaafin, berulah lagi. Mau apa sih suaminya ini, suami Yerim? Dari konflik mereka juga menambah cerita sih sebenarnya menurut Dimas yang gak terlalu terganggu dan menarik juga. Dari series ini Dimas banyak dapat kata-kata bahasa Korea yang baru, yaitu Sincha. Sincha artinya kayak benarkah gitu kan. Terus ada kata-kata arasa. Arasa tuh artinya kayak baiklah gitu. Terus ada kayak kyo gitu kan. Kyo gitu, berarti itu artinya lucunya gitu. Dan Dimas sebenarnya kayak udah denger kata-kata ini tuh banyak banget dari awal seri sampai habis, jadi Dimas hafal gitu. Dan paling sering banget kata-kata yang muncul adalah ho, artinya iya. Oke kita lanjut. Di episode 16 kita udah melihat bahwasannya si Lee Tae-oh ini ngebawa si Junyoung itu ke danau gitu, yang tempat dulunya si Jin Sun-woo itu kayak ngebawa si Junyoung ke situ juga. Nah entah kenapa ya Ji Sun-woo ini kayak gak ada dibilang gitu kan sama Lee Tae-oh bahwasanya mereka di danau itu. Dia tahu dari mana lokasi itu. Di sini menurut Dimas agak kurang masuk akal. Di ending juga nggak dijelasin kenapa Dr. Kim itu hilang tiba-tiba gitu, yang kayak ngebantu si Ji Sun-woo biasanya. Yap, jelas banget sih guys, Dimas sangat menikmati series ini jujur, karena ya bikin kita tuh kayak emosian gitu. Jadi dilihat dari trailer, Dimas sama sekali nggak ada lihat trailernya karena banyak banget yang request di DM. Jadi Dimas langsung nonton seriesnya. Ternyata memang series ini cukup membuat Dimas emosi, dan yang dibilang orang itu bener lah. Walaupun ada beberapa part yang ngebosenin, yang gak terlalu mengganggu lah. Karena dari episode 12 sampai ending itu beneran kita tuh spot jantung banget, serem banget gitu kan. Kita merasa kayak emosi banget, juga merasa feel-nya sedih. Untuk sinematografi di series ini, Dimas memang suka banget adegan si Ji Sun-woo itu kayak dia yang bawa mobil gitu, kayak balap-balapan gitu. Kesannya tuh memang mantep banget di situnya. Kalau untuk sinematografi di lainnya itu memang terkesan standar aja kok. Untuk tempat di series ini terkesan niat guys, dimana di pantai kayak nggak ada pakai stuntman, si Ji Sun-woo itu nggak ada pakai stuntman, terus itu kayak adegan di dalam rumah yang megah banget gitu, terus pakaiannya juga bagus-bagus banget, terus make upnya juga bagus. Tapi kadang-kadang make up pada saat tidurnya yang kayak nyeleneh gitu, kadang-kadang kayak pakai lipstick gitu, tapi ya supaya nampak terlihat fresh lah di kamera mungkin. Durasi yang 16 episode ini ya jujur ya katanya ya bakal ditambah 2 episode, tapi bakal Dimas jelasin di akhir apa maksud 2 episode itu. Dari 16 episode ini udah Dimas jelasin tadi bahwasanya yang kayak hanya beberapa episode aja yang ngebosenin, jadi kayak di ending itu tetap menarik. Untuk soundtrack dan background di series ini kalau dibandingkan dengan Crash Landing on You, Dimas tetap milih Crash Landing on You karena lebih beragam sih di Crash Landing on You. Kalau di sini kesannya kayak memang kayak sinetron gitu, karena di bagian ada part-part gitu scene dimana soundnya itu beneran kayak mendramalisir banget. Kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Jadi lebih variasi ke Crash Landing on You sih kalau ukuran back sound dan sound.
Jadi artis dan aktor yang bagus di series ini adalah jelas aja Ji Sun Woo atau Kim Hee Ae, dimana sosok dia tuh tegar banget dan dia tuh udah tua katanya tapi dia masih cantik banget. 54 tahun bisa memerankan adegan setegar ini, kayak dicekek gitu, terus itu ke pantai. Salut banget asli Ji Sun Woo atau Kim Hee Ae. Untuk karakter Lee Tae-oh Dimas suka juga karena sebenarnya karakter dia ini kuat banget, dimana dia tuh kan kayak fuckboy gitu, tapi pas adegan kayak emosi marah gitu bener-bener kayak ngeluarin powernya banget gitu loh. Walaupun si Ji Sun Woo ini atau Kim Hee Ae ini punya power juga, tapi yang namanya cewek dia tuh kayak nggak bisa ngelawan banyak kan. Tapi karakter anaknya ini si Jun Young ini kenapa sih kayak karakternya itu, iyalah dia memang kayak anak yang broken home gitu, tapi fokus aja dulu kayak sama sekolahnya, nggak usah terlalu difikirkan kali masalah orang tua. Tapi ya namanya dia tuh kayak diperebutkan ya berdampak kali lah ya mungkin bagi psikis dia. Oke, kita masuk ke sesi penjelasan. Nah, di endingnya ini dimana kan setelah 1 tahun kemudian si Jun Young ini pergi kayak meninggalkan mereka gitu. Nah, si Lee Tae-oh-nya ini kan udah kayak mulai berkembang lagi. Dia mulai kayak ngasih skrip filmnya gitu ke salah satu rumah produksi gitu, namanya King kalau nggak salah. Skrip dia tuh dicampakkan gitu dan itu sedih sih. Tapi pas di ending di rumah Ji Sun Woo tiba-tiba ada salah satu orang kayak masuk gitu. Kita berpikir pasti anaknya lah ya si Jun Young tadi, ternyata nggak tahu lah ya, tiba-tiba habis aja gitu. Dan kesel banget, apa sih maksud endingnya gitu? Ini happy atau sad? Kalaupun ini endingnya kayak gitu, misalnya dia ketemu Jun Young, ini bisa jadi happy. Kalau misalnya itu orang lain atau Lee Tae-oh gitu ya sad ending. Tapi kesannya kayak anaknya itu kayak beda banget gitu, kayak udah lebih dewasa gitu kan, kayak lebih karena di blur gitu, jadi bingung ini siapa sih gitu. Nah, katanya ada 2 episode tambahan yang bakal tayang minggu depan. 2 episode tambahan ini katanya adalah behind the scene, jadi bukan episode tambahan yang gimana-gimana. Semoga aja dari episode tambahan ini akan bikin series ini tuh adalah titik terangnya apa maksud episode yang sebelumnya. Katanya juga bakal ada season 2 dari series ini, dimana anaknya itu si Jun Young-nya itu kayak udah besar dan dia keluar dan dia katanya ingin hidup mandiri dan akhirnya kayak dia pisah sama keluarganya. Bagaimana menurut kalian, apakah itu benar teorinya atau enggak? Apakah memang ada season 2-nya di akhir 2021? Kita lihat saja lah ya guys, karena jujur kalau ada season 2-nya ini capek nontonnya. Makasih udah lihat review singkat ini, sampai jumpa di review selanjutnya, bye bye.